Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian antara POC, pihak Kesultanan Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubawana III dan kelompok Pangeran Mangkubumi. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 di Dukuh Kerten, Desa Janti Harjo, sebelah tenggara Karanganyar, Jawa Tengah. Bagi Belanda, perjanjian ini memberi banyak keuntungan. Kekuasaan Belanda semakin kuat mencengkram tanah Jawa. Setelah perjanjian ditandatangani, Jawa sepenuhnya berada di bawah pengaruh POC. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi menjadi dua, yaitu wilayah di sebelah timur Sungai Opak yang melintasi daerah Prambanan sekarang yang dikuasai oleh Sunan Pakubawana III dan berkedudukan di Surakarta. Wilayah di sebelah barat, daerah Mataram yang asli, diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi yang sekaligus diangkat menjadi Sultan Hamengkubawana I yang menetap di Yogyakarta. Di dalamnya juga terdapat klausel bahwa pihak POC dapat menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah itu jika diperlukan. Secara garis besar, isi perjanjian Giyanti adalah membagi Mataram menjadi dua bagian, yakni Surakarta di bawah kepemimpinan Pakubawana III dan Kesultanan Yogyakarta di bawah rajanya yang bergelar Hamengkubawana I. Sebelumnya, Keraton Surakarta telah berdiri terlebih dahulu pada kurun waktu kekuasaan Pakubawana II sebagai pengganti Keraton Kartasura yang hancur lantaran serangan orang-orang Tionghoa di bawah kepemimpinan Hamengkurat V. Perjanjian Giyanti memuat 11 pasal, antara lain, Pasal 1. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubawana Sanapati, Alaga Abdurrahman Sayyidin Panatagamah Khalifatullah di atas separuh dari Kesultanan Mataram yang diberikan kepada beliau dengan hak turun-temurun pada pewarisnya. Dalam hal ini, Pangeran Adipati Anom Bendorowo Raden Masundoro. Pasal 2. Akan senantiasa diusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang berada di bawah kekuasaan POC dengan rakyat kesultanan. Pasal 3. Sebelum pepatih dalam Rijik Besturder dan para bupati mulai melaksanakan tugasnya masing-masing, mereka harus melakukan sumpah setia pada POC di tangan gubernur. Pepatih dalam adalah pemegang kekuasaan eksekutif sehari-hari dengan persetujuan dari residen atau gubernur. Pasal 4. Sri Sultan tidak akan mengangkat atau memberhentikan pepatih dalam dan bupati sebelum mendapatkan persetujuan dari VOC. Pasal 5. Sri Sultan akan mengampuni bupati yang memihak POC dalam peperangan. Pasal 6. Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas Pulau Madura dan daerah-daerah pesisiran yang telah diserahkan oleh Sri Sunan Pakubawana II kepada POC dalam kontraknya tertanggal 18 Mei 1746. Sebaliknya, POC akan memberi ganti rugi kepada Sri Sultan sebesar 10.000 rial tiap tahunnya. Pasal 7. Sri Sultan akan memberi bantuan kepada Sri Sunan Pakubawana III sewaktu-waktu jika diperlukan. Pasal 8. Sri Sultan berjanji akan menjual bahan-bahan makanan dengan harga tertentu kepada POC. Pasal 9. Sultan berjanji akan menaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara penguasa Mataram terdahulu dengan POC. Khususnya perjanjian-perjanjian yang dilakukan pada tahun 1705, 1733, 1743, 1746, dan 1749. Dan penutup dari perjanjian ini ditandatangani oleh N. Hartwig, H. van Ossenberg, J.J. Steenmoeder, C. Donkel, dan W. Vokens. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.